Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Subesiningrum dengan NIM 211510301025 akan menjelaskan tentang metode interpolasi analisis curah hujan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode interpolasi dan juga apa saja metode interpolasi. Lalu akan saya lanjut dengan tutorial menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, untuk yang pertama, apa sih interpolasi? Nah, interpolasi sendiri itu merupakan suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Dalam konteks pemetaan sendiri, interpolasi ini merupakan proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang tidak disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah yang dipetakan. Nah, yang dimaksud yaitu, contohnya pada suatu luasan wilayah di sini, sebut saja pada suatu kabupaten itu terdapat beberapa kecamatan. Ada 4 kecamatan yaitu A, B, C, dan juga D. Nah, pada suatu luasan wilayah ini itu hanya ada 2 stasiun iklim atau stasiun curah hujan. Nah, maka untuk mengetahui besaran curah hujan pada wilayah tersebut, itu dapat menggunakan interpolasi. Untuk macam-macam metode interpolasi sendiri itu, yang pertama ada metode IDW atau Inverse Distance Weighted. Nah, IDW ini merupakan teknik interpolasi yang memperhitungkan adanya hubungan letak ruang atau jarak dan merupakan kombinasi linear atau harga rata-rata terbobot atau weighted average dari titik data yang ada di sekitarnya. Pada metode IDW, itu jarak antar titik perkiraan dan titik terukur dijadikan sebagai faktor pembobotnya. Jarak yang paling dekat memiliki nilai bobot yang lebih besar, dan sebaliknya, jarak yang jauh itu akan memiliki nilai bobot yang jauh lebih kecil. Untuk nilai pembobot itu didapatkan melalui kebalikan jarak. Untuk metode selanjutnya itu ada metode polygon Thiessen. Metode Thiessen sendiri merupakan metode yang memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Nah, pada suatu luasan di dalam das, itu dianggap bahwa hujan adalah sama dengan yang terjadi pada stasiun yang terdekat. Sehingga hujan yang tercatat pada suatu stasiun itu mewakili stasiun tersebut. Nah, metode Thiessen ini digunakan jika penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau itu tidak merata. Untuk metode selanjutnya ada metode Kriging. Metode Kriging ini yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menginterpolasi atau memprediksi nilai-nilai di lokasi-lokasi yang tidak diamati dalam suatu dataset spasial. Nah, prinsip dasar dari metode Kriging itu memperkirakan nilai di lokasi yang tidak diamati berdasarkan nilai-nilai yang diamati di sekitarnya. Metode Kriging ini memanfaatkan konsep spasialitas, yaitu mengasumsikan bahwa nilai-nilai yang berdekatan itu cenderung memiliki keterkaitan yang lebih kuat daripada yang terpisah secara jauh. Jadi, pada metode Kriging ini, nilai dengan jarak yang berdekatan atau nilai yang berdekatan itu biasanya itu dijadikan 1. Seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dipraktikkan langsung pada ArcGIS. Untuk selanjutnya itu metode spline. Nah, spline sendiri itu merupakan metode yang mengestimasi nilai dengan menggunakan fungsi matematika yang meminimalisir
total kelengkungan permukaan. Kelebihan dari spline sendiri itu adalah kemampuan untuk menghasilkan akurasi permukaan yang cukup baik, walaupun data yang digunakan hanya sedikit dan akan lebih baik daripada metode IDW jika curah hujannya itu yang terjadi itu dengan intensitas yang tinggi. Untuk kekurangannya itu ada jika diaplikasikan pada situasi di mana terdapat perbedaan nilai yang signifikan pada jarak yang sangat dekat itu kurang baik. Begitu. Nah, itu tadi penjelasan dari interpolasi dan beberapa metode-metode interpolasi yang ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan tutorial di ArcGIS agar lebih mudah dalam memahami interpolasi. Nah, untuk sebelum kita ke ArcGIS, ke aplikasi ArcGIS, kita siapkan dulu data-data yang akan kita gunakan nantinya. Untuk data yang kita gunakan itu yaitu berupa curah hujan Kebumen. Di sini seperti ini. Nah, karena nanti di ArcGIS kita memerlukan datanya yang berupa CSV, jadi ini kan masih Excel. Kita ubah dulu ke dalam CSV. Ini save as type kita ubah menjadi CSV UTF-8. Seperti ini, lalu kita save. Nanti ini dia data CSV-nya, bisa kita cek. Nah, ini sudah dalam bentuk CSV. Lalu kita buka ArcGIS. Nah, kalau sudah terbuka ArcGIS, kita klik file, add data, lalu add XY data. Di sini kita masukkan curah hujan Kebumen yang CSV. Kita add, untuk Z field-nya kita klik curah hujan. Untuk koordinatnya ini kita klik edit, lalu WGS 1984. Klik OK. Nah, ini untuk stasiun Kebumen sudah muncul. Ini kan bentuknya masih dalam CSV. Kita ubah menjadi SAP. Caranya klik kanan, data, lalu export data, klik export data. Kita save. Stasiun CH Kebumen. Kita klik save. Oke. Nah, yang curah hujan Kebumen yang SAP ini yang akan kita gunakan. Yang ini kita remove saja. Sudah, lalu untuk menampilkan administrasi Kabupaten Kebumen, kita klik kanan pada layers, lalu add data, kita klik administrasi kecamatan, add. Nah, ini sudah muncul administrasi Kabupaten Kebumen. Untuk menampilkan nama stasiunnya agar kita bisa mengetahuinya itu kita klik pada label future. Nah, sudah muncul. Lalu untuk langkah selanjutnya
kita akan melakukan interpolasi pada wilayah Kabupaten Kebumen ini. Caranya pertama, kita cari Thyssen. Kita klik yang create Thyssen. Untuk input fiturnya kita masukkan stasiun Kebumen. Lalu klik environment, kita klik pada processing extent. Ini same as layer administrasi kecamatan. Lalu raster analysis, untuk mesh-nya juga sama administrasi kecamatan. Klik OK, klik OK. Nah, gunanya environment itu agar hasilnya itu sesuai dengan batas administrasi kecamatan dari Kabupaten Kebumen, seperti itu. Nah, ini biar kita buat jadi holo, biar tahu. Nah, sudah. Ini jadi untuk Thyssen-nya menggunakan metode Thyssen. Namun di sini itu masih yang di luar batas administrasi ini masih masuk di metode Thyssen-nya. Nah, untuk supaya hanya yang di dalam batas administrasi saja, kita bisa menggunakan clip. Kita klik view processing, lalu clip, lalu untuk input fiturnya kita masukkan Thyssen, klik fiturnya administrasi kecamatan, lalu klik kita save dulu. Klik OK. Kita ubah dulu. Nah, untuk yang tadi kita remove, kita gunakan yang clip. Dan ini dia sesuai dengan batas administrasi Kabupaten Kebumen. Jadi yang di luar dari batas administrasi itu tidak masuk. Jadi nilainya itu sesuai dengan batas administrasi. Nah, untuk memunculkan nilai curah hujan pada wilayah Kebumen ini, kita klik join and relate, join, lalu ini klik OK. Kita lihat pada open attribute. Nah, ini sudah muncul curah hujan pada masing-masing wilayah dari metode dari stasiunnya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan metode IDW. Kita klik yang 3D analysis, lalu ini ada input. Untuk inputnya kita gunakan stasiun curah hujan, lalu Z value-nya kita
masukkan curah hujan, local environment, sini kita set dulu ini, kata ini environment, processing extent sama seperti tadi, administrasi kecamatan, lalu raster analisis juga administrasi kecamatan. Oke, nah untuk ini kita ambil setnya itu .div karena bentuknya ini raster. Kita save, kita klik OK. Ini kita nah ini sudah jadi untuk IDW-nya. Nah selanjutnya kita gunakan kontur, kita search kontur, nah ini yang kontur 3D analis, inputnya IDW ini. Untuk konturnya ini tergantung dari kalian itu menginginkan intervalnya itu nilainya berapa. Nah di sini saya masukkan nilainya untuk intervalnya itu 10. Kita klik environment sama seperti tadi. Oke. Nah, ini untuk konturnya sudah jadi. Ini sudah. Nah, ini untuk metode IDW. Di sini terlihat itu untuk curah hujan yang paling tinggi itu ada di Stasiun Buayan. Lalu untuk yang terendah itu ada di Perembun. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode Kriging. Yang 3D analis. Sama untuk inputnya
Nah, untuk ringgingnya itu kita menggunakan ordinary. Ini Birokman sama ini administrasi kecamatan, tasnya analis, mesnya administrasi kecamatan. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perbedaan dari IDW dan juga kringging. Untuk kringging sendiri itu nilai yang jaraknya itu sedikit, itu akan menjadi satu luasan yang sama seperti ini. Nah, kalau yang IDW tadi itu kan ini cara terpisah sendiri-sendiri. Nah, sedangkan untuk kringging itu jadi satu seperti ini. Jadi berarti pada stasiun Prembun sama Petanahan itu nilainya itu selisihnya itu sedikit seperti itu, jadi jadikan satu. Dan dikarenakan jaraknya yang dekat, dianggap nilainya sama. Nah, itu tadi tutorial interpolasi menggunakan Thiessen, IDW dan juga kringging. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.